Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Terbaik Engkau Tuhan bagi kami. Sekalipun ku berjalan menopang hidupku. Saat ku jalan Kau selalu ada di sisiku. Tuhan yang setia. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan, katakan seperti Yesus. Amin. Kau Allahku yang setia. Shalom Bapak Ibu, jumpa kembali dalam ibadah malam Getsemani Living God Ministry saat ini. Di malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan ketika Yesus ada di Taman Getsemani. Sebelum kita mulai ibadah dengar firman Tuhan, kita berdoa saat ini. Bapa yang baik, bicara bagi kami, sehingga hikmat-Mu kami boleh memahami makna tentang Yesus berdoa di Taman Getsemani, menyerahkan hidupnya total untuk kehendak Bapa. Hikmat-Mu Roh Kudus mengurapi kami semua.
Biarkan ibadah ini boleh menjadi berkat dimanapun dapat diterima oleh orang-orang yang melihat dan menyaksikan ikut ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya. Amin. Kita baca Alkitab kita malam ini Bapak Ibu. Dalam Lukas 22, 39-46. Yang Bapak Ibu punya Alkitab boleh baca sama-sama dengan saya. Tema perikope di Taman Getsemani. Lukas 22, 39-46. Demikian firman Tuhan. 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikut dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira seperlempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Dan terakhir 46, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Bapak Ibu, di Taman Getsemani ini terjadi peristiwa di mana Yesus yang kita baca firman Tuhan yang kita ambil dalam Lukas 22 tadi Bapak Ibu sedang bergumul, ya, berdoa apakah dia mau taat sama kehendak Bapa di sorga atau Yesus mementingkan pribadi sendiri, mau enaknya saja, saudara. Ya, banyak orang mau ikut Tuhan, tapi tidak semua mau taat, saudara. Banyak orang mau berkat, tapi tidak mau prosesnya. Banyak orang mau kebangkitan, tapi lari dari Getsemani. Sebenarnya apa sih arti dari Getsemani? Getsemani diambil dari bahasa Getsemen. Getsemen itu tempat pemerasan. Jadi dari arti kata Getsemani jelas bahwa tempat ini dipakai untuk memeras zaitun, Bapak Ibu. Yesus ada di sana berdoa di malam sebelum dia diadili dan dihukum, disalibkan, Bapak Ibu. Di Taman Getsemani, Yesus tidak sedang berkhotbah seperti biasa yang dilakukan. Kemana dia pergi dia berkhotbah. Tapi di Taman Getsemani, Yesus sedang berdoa. Kalau dari ayat yang kita baca, dia sedang tertekan, Bapak Ibu. Kita mencatat hatinya sangat sedih, katanya. Peluhnya seperti darah, tetes-tetes darah yang jatuh ke tanah. Ini bukan drama Korea, drama Cina, drama kolosal yang sering kita tonton di TV, Bapak Ibu. Tapi ini benar-benar nyata, tekanan nyata yang Yesus alami, yang Yesus hadapi pada saat itu. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini berbicara, "Saya sedang tertekan, Pak," itu bukan berarti Tuhan jauh. Bisa jadi kamu sedang masuk Getsemanimu, saudara. Kita mau belajar bareng hari ini bahwa peristiwa Getsemani itu tempat tekanan, saudara. Yang pertama kita belajar di malam ini. Yang kedua, ternyata bukan penderitaan di Getsemani, tapi sebuah kenyataan. Hadapi kenyataanmu. Iman itu nyata, sudah. Ya, dia bisa pakai logikamu, dia bisa juga tidak bisa pakai logikamu. Karena kita tidak bisa menjengkali iman kita kepada Tuhan, saudara. Jadi jangan jengkali Tuhanmu.
hari ini. Yesus berkata, ambillah cawan ini ketika dia berdoa. Yesus juga tidak mau menderita secara manusia. Dia tahu akan hal ke depan yang akan dihadapi. Dia tahu akan ditangkap, diadili, disiksa, disalib. Dia tahu Bapak Ibu. Setiap proses-proses yang akan dihadapi ke depan dia tahu. Maka dia berkata sebagai seorang manusia saat itu. Sebagai dagingnya saat itu. Dia berkata, ambillah cawan ini. Tapi dia lanjut dari doa ini. Bukan kehendakku. Ini luar biasa Yesus. Disinilah pertempuran batin yang terbesar yang sedang terjadi. Apakah Yesus mau ikuti kehendak Bapaknya di sorga? Atau dia milih, enak aja. Kan saya juga mau hidup enak. Apa itu dia milih keenakan pribadinya dia. Tapi pertempuran terjadi bukan di atas kayu salib yang kita tahu selama ini. Pertempuran itu terjadi di Taman Getsemani. Tentang apa? Keputusan untuk taat kepada Bapaknya di surga. Banyak orang gagal bukan karena tidak kuat. Yang saya pelajari. Banyak orang gagal karena tidak mau tunduk, saudara. Dalam pelayanan pengembalaan kita pun demikian. Cara daging. Saya tidak mau mengembalakan, lebih saya keliling daerah, permisi. Dari satu momen saya harus mengembalakan. Mengembalakan itu berkorban, Bapak Ibu. Dari apa? Saya ingat perkataan Yesus ketika mengingatkan saya. Jual hartamu dan ikutlah aku. Komitmen. Keputusan itu. Keputusan batin saya. Apakah mau ikut perintah Tuhan atau mau enak saya sendiri? Ya, saya coba menunduk sampai hari ini. Kalau boleh pilih secara daging, saya nggak mau mengembalakan. Kenapa? Mengembalakan tidak mudah. Tapi saya tahu tanggung jawabnya besar yang Tuhan minta sama saya untuk tunduk kepada perintah Bapa di surga. Yang ketiga kita pelajari Bapak Ibu tentang malam Getsemani. Kekristenan tanpa salib itu iman yang palsu. Kekristenan tanpa salib iman yang palsu yang saya pelajari, saudara. Karena hari banyak orang Kristen yang saya tahu dan saya sering lihat di TikTok, ya, di media sosial, orang konseling, orang minta didoakan. Baik orang Kristen itu maunya enaknya aja. Doakan Pak supaya usaha saya berhasil. Doakan Pak supaya proyek saya goal semuanya. Tapi ketika waktunya untuk penentuan tidak berhasil, lalu dia tidak percaya kepada Tuhan. Banyak. Karena maunya enaknya aja. Maunya serba lancar. Dalam nama Yesus, setiap proyek-proyek saya pasti lancar, diberkati. Kali ini untuk Tuhan. Ketika bermasalah, tidak mengintrospeksi diri, dan menyalahkan Tuhannya. Maunya diberkati terus. Kalau nggak diberkati, berarti Tuhan yang nggak ada. Ada fokusnya kepada enaknya saja. Dagingnya di sendiri. Bukan kepada perintah Tuhannya. Tapi maunya keinginan dagingnya harus didahulukan. Bukan dengan Tuhannya. Dalam hidupannya. Tapi ketika Tuhan izinkan tekanan. Banyak orang Kristen mulai kecewa. Mulai mundur, bahkan jual Yesus. Mulai kompromi, saudara. Saya melihat kawan-kawan saya, saudara saya pun ada. Itu realitas saya lihat setiap hari. Padahal Yesus tidak pernah janji kita hidupnya enak. Tapi Yesus berkata, pikulah salibmu. Tapi Pak, kok ikut Yesus kan pasti diberkati Pak. Salah nggak Pak? Nggak salah, tapi nggak tepat.
Kenapa? Karena murid-murid Yesus menderita kok demi salibnya untuk Tuhan. Dia ditangkap, dianiaya. Paulus jual hartanya untuk melayani Tuhan. Bukan cari kain di sendiri. Tanpa Getsemani, tidak ada Golgota, saudara. Malam ini kita belajar tentang Yesus taman Getsemani. Jumat Agung di mana Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Keputusan Yesus malam ini untuk dia tunduk pada kehendak Bapaknya membawa dia kepada Golgota. Tanpa penyerahan tidak ada kebangkitan. Dalam Injil Yohanes katakan Yesus menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Bahkan pada hari yang ketiga, pada hari Minggu Paskah besok, kebangkitan Yesus. Tanpa penyerahan diri di Taman Getsemani, tidak ada kebangkitan Yesus pada hari Paskah. Apa pesan Tuhan di malam Getsemani saat malam ini Bapak Ibu? Bahaya kalau hidup rohani kita yang tertidur hari saudara. Kalau kita lihat murid-murid tertidur saat Yesus berdarah dalam doanya. Gambaran hari ini ibadah jalan, tapi hatinya dingin. Ibadahnya rajin, radikal, tapi hatinya kosong, hampa. Terus pelayanan ada, pelayanan jalan terus, tapi doanya hilang. Itu pelayanan pekerjaan. Kau melayani, harus berdoa. Jam doamu harus intens. Aktif pelayanan, tapi nggak punya hubungan intim dengan Tuhan. Survei saya udah tahun 2000, tahun 2026, sekarang 26 tahun saya survei. Saya lihat. Saya terus introspeksi diri saya, jangan-jangan saya menjadi bagian apa yang saya kata barusan. Jika saya dapati, saya terus perbaiki. Jangan sampai hati saya dingin ketika saya ibadah sama Tuhan. Saya jangan sampai pelayanan saya ada jalan terus, tapi doa saya nggak pernah doa. Aktif pelayanan, tapi saya nggak intim dengan Tuhan. Saya pelajari Bapak Ibu terus setiap hari. Saya perbaiki. Jangan sampai saya menjadi bagian orang-orang yang saya sebutkan tadi. Hati-hati. Orang yang tidur rohani akan jatuh tanpa sadar. Jangan silau dengan gemerlap mimbar. Jangan silau dengan nama tenarmu dikenal banyak orang. Tapi percuma kalau Yesus gak kenal kau. Percuma kalau nanti kau tidak setenar gemerlap lihat sorga Tuhan. Dan terakhir Bapak Ibu, di Taman Getsemani, Yesus ambil keputusan. Malam ini menentukan hidupmu. Keputusanmu bagaimana? Yesus buat satu keputusan yang membuat perubahan besar. Yesus berkata, kehendakmu yang jadi. Keputusannya hebat, luar biasa. Sulit. Kau berdoa, minta, harus dalam nama Yesus klaimnya. Tapi lupa, kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Dan keputusan itu membawa Yesus kepada salib. Bukan kepada salib, tapi juga membawa kita kepada keselamatan. Di benak Yesus hanya satu, supaya saudara saya diselamatkan oleh Tuhan. Satu keputusan taat yang Yesus lakukan bisa mengubah seluruh hidup kita hari ini. Oleh karena satu pribadi yang taat sama kehendak Bapa, ngubah hidup kita hari ini. Seorang penulis dan seorang teolog namanya Dietrich Bonhoeffer berkata demikian. Ketika Kristus memanggil seseorang, ia mengundangnya untuk datang dan mati. Tajam sekali. Ketika Kristus memanggil dirimu dan diriku,
Ia mengundangmu dan mengundangku untuk datang dan mati. Kau masih mau hidup menurut kehendakmu? Renungkan baik-baik malam ini. Atau boleh berkata, kehendakmu Tuhan yang jadi atasku. Ayo, jangan tunggu besok. Getsemani selalu terjadi sebelum terlambat. Getsemani itu pahit yang harus kita hadapi. Tapi setelah lahir kehendak Tuhan dan kehidupan kita. Orang biasa itu lari dari tekanan. Orang yang dipakai Tuhan taat dalam tekanan. Saya ulangi lagi. Orang biasa lari dari tekanan, tapi orang yang dipakai Tuhan taat dalam tekanan. Dengan malam di Getsemani ini, kau boleh merenung kebaikan Tuhan sebelum esok hari Jumat Agung, di mana penyerahan Yesus bukti nyata kasih Tuhan untuk kita hari ini. Dan sepanjang malam ini kau merenungkan arti Getsemani yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Tutup Alkitabmu, kita berdoa hari ini. Terima kasih firman-Mu tentang Yesus di Taman Getsemani boleh mengubah perspektif kami hari ini Tuhan. Berdoa sungguh di malam ini Tuhan, kami merenungkan setiap tetes darah-Mu yang tercurah dari peluh-Mu ketika Engkau berdoa di Taman Getsemani. Begitu berat tekanan yang Kau hadapi untuk memilih kehendak Tuhan yang jadi atau memilih kehendak daging yang jadi. Tapi Yesus berkata, bukan kehendakku. Perkataan ini membuat statement baru, kehendak-Mu yang jadi atasku Bapa. Perubahan besar terjadi karena dengan keputusan ini membawa Dia kepada salib, dan salib itu mengubahkan keselamatan buat kami semua. Mengucap syukur malam ini Tuhan. Kami boleh merenungkan di malam Getsemani ini tentang pribadi-Mu yang berdoa sungguh-sungguh, sehingga ketaatan-Mu mendatangkan perubahan besar dalam kehidupan kami. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Dan malam ini Tuhan, kami menutup ibadah ini yang singkat ini untuk kami boleh siapkan diri kami untuk ibadah esok hari Jumat Agung dengan fokus kepada salib-Mu yang menghubungkan kami semua. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Salia. Amin. Bapak Ibu, di akhir tayang ini ada QRIS atau nomor rekening. Dan Bapak Ibu rindu menabur pelayanan kami, memberi persembahan kepada pelayanan kami. Karena Alkitab katakan tidak baik orang datang kepada Tuhan dengan tanah hampa. Silakan. Dapat dipakai untuk pelayanan penginjilan, pengembalaan, misi kepada banyak orang. Sebelum kita tutup ibadah kita berdoa malam ini. Buka hatimu di hadapan Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga saat ini. Pulang dan terimalah berkat dari Abraham, Alishak, Yakub, cinta manis daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis yang intim, yang erat, yang masalah yang Roh Kudus menjadi yang kita naik dan bukan turun, menjadi kepala bukan ekor, bahkan apapun kami kerjakan menjadi berhasil karena nama Tuhan mulai malam ini sampai Maranatha. Tuhan menjemput kami di awan-awan yang kekal. Sama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa dalam ibadah esok hari secara live Facebook jam 11.30. Lalu jam 5 sore ada tayangan YouTube ya, live streaming juga. Bapak Ibu yang rindu dapat kunjungi Facebook Obat Zabimo Kusmanegoro dan juga YouTube Gereja Living and Ministry di channel YouTube saudara. Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati. Shalom.